pertanyaan yang sering banget yang mungkin dari tahun ke tahun kalau Rika itu ditanyain. Kita ini kan udah era digital ya Bu, 5.0 or 4.0 ya, mau ke 5.0. Tapi perempuan masih diasosiasikan dengan sumur, kasur, apa lagi? Sapu, sumur, kasur, dapur. Nah, sumur, kasur, dapur. Nah, sumur kan sekarang udah nggak ada ya. Jadi sumur kasur. Di rumah saya masih ada. gimana gitu Di rumah ya? saya masih ada. Masih ada sumur. Sumur, dapur, kasur, gitu loh. Iya, ini mau kita harus tarik satu benang merah ya. Walaupun mungkin teman-teman ini pertanyaan itu sudah sangat bolak-balik ditanyain setiap tahun gitu. Tapi itu masih diasosiasikan dengan kita sebagai perempuan Indonesia, ya. Even sekarang kita 4.0, 5, even mau 5.0 gitu ya. Perempuan Indonesia tuh selalu diasosiasikan dengan kamu harus jago di sumur, dapur, kasur gitu. Nah, ini menurut Bu Yanti, Mbak Edith sama Neoli gimana? Oke, Mbak Vina, memang istilah seperti itu tuh sampai hari ini juga masih didengar. Tapi biasa istilah yang seperti itu tidak diterapkan untuk orang atau perempuan yang kreatif, perempuan yang mandiri, perempuan yang bisa menerapkan bagaimana perekonomian keluarga bisa menangani itu. Tidak akan pernah terlontar kata-kata istilah perempuan bisanya kasur, dapur, kompor, kata Bu Dina untuk Sumur sekarang udah ada ya. Gimana ya? Nah, itu tidak akan pernah melekat lagi kepada perempuan-perempuan yang sering atau aktif bergerak, berkreasi dan kreatif, apalagi pengembangan ide-idenya menjadi sesuatu yang bernilai jual. Jadi nggak akan pernah lagi itu kita bisa membuang istilah itu dengan gerakan-gerakan kita yang mandiri, gerakan-gerakan kita yang punya potensi nilai jual, terus pembenahan secara ekonomi mungkin tidak hanya mandiri saja di dalam keluarga, mungkin bisa merekrut tetangga kiri kanan kita atau kawan-kawan kita. Nah, Kartini itu kan seperti itu, tidak merdeka untuk dirinya sendiri, tapi merdeka untuk kaumnya perempuan. Nah, seperti itulah inspirasi saya pribadi, bagaimana ya saya bisa bermanfaat untuk orang lain, perempuan-perempuan lain. Jadi kalau ada istilah katanya perempuan dari kasur, sumur, kompor, boleh. Memang itu rutinitas daripada seorang perempuan dan itu kreativitas seorang perempuan. Nah, tidak pernah ketinggalan itu aktivitas, memang aktivitas kita, kodrat kita seorang perempuan memang itu. Tapi ada tapi di sini yang sangat harus diperhatikan oleh kaum lelaki dan pada umumnya, bahwa perempuan yang saat ini adalah tidak seperti perempuan yang terdahulu yang dikekang langkahnya, ya dikekang ide-idenya, yang dikekang sesuatu yang ingin maju namun tidak bisa melangkah karena ada kekangan atau karena ada dinding pembatas yang sangat luar biasa. Saat ini bebas berkreasi, bebas seperti itu. Jadi sepertinya Mbak Vina nggak berlaku deh untuk perempuan-perempuan yang ada di sini, Kartini apalagi Kartini milenial ini nggak ada gitu. Itulah dia Pak. Tapi aku masih ada satu ini ya, maksudnya sebelum kita ke Mbak Edith sama Mbak Willy. Sebelum kita menikah ya, biasanya itu orang tua kita akan memberikan satu doktrin ya secara langsung. Kamu sebagai perempuan harus minta ngasih. Kamu sebagai perempuan harus pintar ngurus suami, ngurus rumah. Kalau enggak dia bakal penculik anak sama penculik suami itu lebih serem penculik suami, Bu. Benar. Pelakor. Aduh, ini udah kemana-mana. Tapi saya rasa itu satu hal yang patut jadi concern ya. Kenapa kok nggak laki-laki yang masak? Kenapa nggak laki-laki yang nyapu atau bersih-bersih rumah gitu? Makanya kita sebagai perempuan tetap mau nikah nih, kamu harus pintar masak loh. Kamu boleh kerja, tapi yang di rumah kamu harus lihat dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, maksudnya pernah digituin kamu? Saya nggak bisa belum masak. nikah. Kebetulan saya belum nikah nih ya, masih single. Cuman pengalaman pribadi memang
dari papa sendiri kayak gitu. Kamu tuh perempuan, kamu harus bisa masak, kamu harus bisa ngurus rumah segala macam. Tapi untungnya mama mensupport usaha saya. Jadi istilahnya kita perempuan bukan berarti kita hanya tahu urusan dapur, hanya bisa masak, hanya bisa ngurus rumah, nanti udah nikah cuma bisa ngurus suami. Perempuan itu serba bisa. Perempuan juga bisa kok menjalankan semua urusan rumah dan menjalankan usaha yang dia punya sendiri, yang dia mau. Itu hebatnya wanita sih ya. Jadi ya kalau untuk saya sendiri sih nggak berlaku ya yang dimana perempuan harus bisa masak segala macam. Zaman sekarang kita bisa pakai GoFood loh. Kalau nggak bisa masak bisa pakai GoFood. Kalau nggak bisa nyuci baju tinggal laundry. Kalau murah kan, laundry murah sekarang banyak. Terus kita yang penting kita bisa menghasilkan duit untuk bayar itu semua. Itu sih pemikiran saya yang paling utama. Yang penting saya bisa menghasilkan duit, saya bisa bayar apa yang saya nggak bisa lakukan. Sebenarnya mungkin saya bisa masak, cuman saya nggak sehebat mama saya dalam urusan masak, tapi dengan saya punya usaha sendiri yang berjalan lancar dan menghasilkan duit, itu saya bisa pesan GoFood. Jadi suami saya nanti yang bakal jadi suami saya nggak bakal terlantar deh, makannya aman, bisa pesan GoFood. Urusan rumah tetap bersih, saya bisa sewa pembantu, saya bisa bayar pembantu, itu hasil dari usaha saya sendiri. Jadi itu nggak berlaku. Jadi bahkan saya bilang, bercandanya ke mama, saya selalu bilang kalau nanti ada yang mau lamar, saya bakalan bilang saya nggak bisa masak dan saya nggak mau nyuci baju, saya nggak mau beres-beres rumah. Kalau tetap mau sama saya seperti itu, oke, kita nikah. Saya bilang gitu karena ya zaman sekarang loh, nggak zaman lagi cewek yang sibuk-sibuk di dapur gitu. Cewek bisa menjalankan usahanya sendiri, melakukan passionnya sendiri, menjalani apa yang dia mau. Yang penting ya tidak terbengkalai urusan di rumahnya gitu. Oke, Mbak Vina. Namanya juga milenial. Ini gitu kan. culture ya. Indonesia itu culture-nya seperti itu. Mungkin kalau kita di luar married with a stranger yang dari luar sana yang bukan orang Asia ya, mostly Asian, itu mungkin punya konsep yang sama seperti itu. Indonesian woman itu banyak sekali terbelenggu dengan kamu jangan begini, jangan begitu, nggak boleh jauh-jauh dari rumah dan segala macam. Itu udah tertanam di bawah alam sadar kita dari semenjak kecil. Nah, tapi kita bertumbuh dan environment kita berbeda, kita punya pola pikir yang berkembang. Karena faktor era digital ya, ada Twitter, sekarang semua orang bisa akses dengan mudah. Kita bisa punya role model yang lebih baik. Kalau dulu mungkin lihatnya ibu gitu kan, jadi harus di rumah, harus gini. Sekarang enggak, kita bisa lihat ada loh orang cewek jadi presiden, Hillary Megawati misalnya. Kalau di kita ada yang bisa jadi menteri, ada yang bisa jadi pengusaha sukses, atau penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling. Kita punya role model yang lebih banyak sekarang itu. Dan menurut aku ya itu salah satu yang jujur saya menikah tidak bisa memasak. Jadi yang ngajarin saya masak adalah suami saya sendiri. Malah lebih jago suaminya masak. Saya harus cari suaminya. Malah adik saya laki-laki yang jago masak. Betul. Sebenarnya kan kalau dari segi memasak cowok lebih stabil ya. Maksudnya dia emosi tidak terlalu. Jadi untuk takaran tuh katanya kalau untuk chef itu makanya lebih banyak cowok gitu, karena dia bisa lebih menakar lebih baik. Terus juga kadang peralatan juga lebih berat kan. Kalau tapi cewek, buktinya perasaan ya. chef cewek juga sekarang juga banyak, karena kita pasti punya role model yang lebih banyak dengan faktor digital ini. Banyak pilihan yang kita mau jadi apa tuh gampang, maksudnya kita bisa akses dengan mudah. Dulu kita tahu era Kartini dari buku, dari sekolahan, dari yang kalau gurunya ngajarnya dengan baik dan benar gitu ya, maksudnya tersalurkan dengan channel yang baik. Kalau sekarang kita bisa dengan mudah mengakses ada siapa nih, ada apa nih gitu. Menurut saya itu sangat merubah pola pikir, wawasan, merubah culture kita gitu. Karena memang saya tidak bisa memasak, terus pola pikir saya ketika saya menikah adalah boleh menikah dengan saya dengan syarat saya mau S2. Jadi kami berangkat S2 bersama, karena kami sangat beruntung dapat beasiswa berangkat bersama. Habis menikah langsung berangkat, tidak bisa masak di sana. Lebaran, gimana dong? Opor ayam kambing, rendang gitu kan? Gak bisa dengan tring gitu, jadi nggak bisa. Akhirnya YouTube. Ya zaman dulu di sana belajarnya YouTube gitu. Ya menurut saya digital itu bisa sangat membantu kita
untuk wawasan budaya, mencari role model asal digunakan dalam hal yang positif ya menurut saya. Itu membuka sesuatu pintu baru menurut saya. Itu merubah banget. Bahkan mama di rumah pun kayaknya menjadikan menanamkan pola pikir ke saya beradik dengan adik saya cowok itu ya sama, jadi pekerjaan di rumah itu bukan dikelompokkan atas ini pekerjaan wanita, ini pekerjaan pria, jadi sama. Bahkan di rumah kalau misalnya saya lagi dapat pesanan boneka itu yang ngerjain kerjaan rumah adik dan dia cowok, dia yang nyuci baju, dia yang nyuci piring, dia yang masak, dia nyuruh semua keperluan di rumah. Saya ya kerja, saya ngerajut bikin pesanan saya. Jadi ya itu kesetaraan gender. Terus misalnya ada kerjaan yang biasa dicap orang itu kerjaan laki-laki, tapi ya di saat saya bisa mengerjakannya, kenapa saya harus menyuruh laki-laki yang ngerjainnya? Jadi benar-benar di rumah itu ya nggak ada perbedaan gender antara saya yang perempuan dan adik saya yang laki-laki, semua sama. Jadi kalau angkat galon mungkin ya. Oh iya. Saya juga ngangkat galon. Saya juga ngangkat galon. Jadi benar-benar di rumah itu nggak ada perbedaan, yang ngangkat galon itu kerjaan cowok, ngangkat berat-berat bisa berkesesan. Oh iya. Saya masih muda ya, belum. Ya kalau masih muda masih bisa kita ngangkat. Jadi benar-benar ngangkat galon ya, saya juga ngangkat galon pas adik saya lagi ngerjain yang lain. Bahkan adik saya masak nasi yang harusnya biasa orang mikirnya itu kerjaannya perempuan gitu. Jadi ya zaman sekarang itu saya nggak berlaku sih untuk saya yang pemikiran cewek itu harus di dapur, harus taunya di rumah aja, masak aja, ngurus suami aja. Ibu-ibu nanti yang berpengaruh ya, yang berpengaruh dengan standar yang seperti ini. Kalau perempuan-perempuan seperti ini semua mungkin akan ada penilaian tersendiri dari mertua-mertua yang akan datang. Ini Ada kayaknya quote, seperti itu. Kalau menurut saya ini kan perempuan zaman sekarang ya. Kalau untuk sekarang saya bisa masak, pandai segala itu, kalau menurut saya itu nilai plus. Ya. Nilai plus bagi seorang perempuan. Jadi kita bisa keluar, masuk bisa, keluar bisa, nyamping bisa, kiri bisa, serba bisa. Ya. Multi talenta. Makanya itu dari Itulah tadi, namanya hebat Kartini kita saat ini. Makanya itu tadi jadi saya nggak bilang, perlu terus serba bisa. Masa itu nggak mau, saya harus berusaha begini. No, kalau masak itu adalah suatu ilmu juga. Kenapa? Pasangan kita belum tentu ya kan kepingin juga mungkin dari tangan kita, hasil karya kita, menu kita dengan bentuk cinta seperti ya. itu ya kan Kak, Beli dipanasin aja kan. kita berpasangan itu kan nggak untuk sementara, sampai akhir hayat kalau bisa. Nah, kita menanti sampai akhir hayat selalu pesen kering, rendang, kering ini nggak bisa, aku kepingin Makanya tadi gitu, makanya saya gitu bilang tadi perempuan tuh harus serba bisa. Makanya saya memang bisa masak tapi ya belum sejago mama saya. Jadi ya kalau dia bisa menerima seperti itu ya Asal bisa. asal yang penting kita bisa. Saya singlenya juga kayak gini. Basic rumah serba. Nggak bisa Saya masak. bisa basic rumah, cuman saya nggak mau menonjolkan itu nanti saya dipatokkan kamu hanya harus di rumah aja, harus ngurus rumah aja, kamu nggak boleh berusaha. Makanya itu saya nggak menonjolkan yang saya bisa masaknya. Ya memang basic perempuan memang harus serba bisa sih ya, apalagi Nggak jauh-jauh dari ulekan. nggak jauh-jauh memang harus bisa bikin sambal tuh harus bisa. Dan Iya. Nomor santan satu. ya. ya. Saya bikin cabai pun ada masih yang ulek-ulek sih. Resep yang aku bisa tuh sambal pertama. Beneran. Belajarnya Oke. dari sambal. Sebenarnya ini ada quote yang bagus ya. Saya bercandaannya gini. Sama sepupu-sepupu saya masih kuliah. Kamu harus kerja supaya nakut-nakutin mertua. Supaya yang perempuan nih nakut-nakutin mertua. Gitu. Kalau kita di rumah cuman duduk, wah ini ngabisin duit anak gue nih. Skincare. Ini kayak bagus nih. Ini Perawatan. duit anak gue nih. Iya. Bener nggak? Bercanda Bercanda ya, bercanda kayak gitu. Tapi kalau kita punya pemasukan, Kita punya dana lebih ya. Kita mau mengekspresikan diri kita seperti apa? Ini dari hasil saya sendiri. Iya. Jadi mertua nggak Bisa akan ngerempongin. Sebelah mata ya memandang kita. Nah dia meneruskan ya. Oke, ini makin seru, tapi hari ini Panas. makin malam. Memang sebenarnya kita tidak berkompetisi lagi dengan pria. Tapi yang kita coba untuk meminimalisasi itu adalah culture dan kekolotan
orang tua kita zaman dahulu yang sebenarnya tidak totally kita akan hapuskan ya. Istilahnya memang kita bukan kodrat tapi fitrah sebagai perempuan. Kalau kodrat itu kita melahirkan, menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi kalau lain fitrah perempuan untuk mengurus suami itu is our kewajiban ya. Nah itu yang mungkin tetap kita harus bisa punya gitu, walaupun punya skill katakan ya. meluangkan waktu ya. Kita seorang pembisnis, tapi bagaimana kita meluangkan waktu untuk bagaimana dalam ibu punya anak ya, selera berbeda, suami berbeda. Bagaimana kita Seleranya berbeda-beda, maksudnya berbeda selera. bukan suaminya yang berbeda. Selera daripada makan itu berbeda. Yang ini nggak suka pedas, yang ini nggak suka ikan, yang ini maunya daging, yang ini mau itu. Bagaimana kita punya solusinya? Apakah kita harus pesen terus? Bagaimana keuangan kita, ekonomi kita akan hancur di situ. Apalagi penopang kita sebagai perempuan nggak bisa membantu dalam mengatasi perekonomian dapur, penambahan dapur. Nah solusinya kita sendiri gitu, dengan bahan baku yang sama telur, tapi bisa beraneka macam, Makanya beragam harus makanan. kreatif ya Bu, Nah, jadi wanita. jadi kreativitas masak itu adalah nilai plus untuk perempuan. Itu saja garis Ya, besarnya. jangan pergi ke supermarket dan beli bumbu racik ya. Pokoknya beraneka. Rendang. Kebetulan diajarin masak juga nggak dari bumbu racik ya. Ini orang bikin sup ini loh bumbu-bumbunya Iya, harus diingat ya. Bikin ini Kira-kira bumbunya. lagi Nah, kira-kira garamnya segitu. Pakai garamnya jadi beda rasanya kan. kira-kira lah semana yang cukupnya secukupnya. Secukupnya Seru gitu. banget ya. Basic itu ada, skill itu ada, cuman Ala biasa iya, karena udah betul. terbiasa Iya. itu aja. Ladang sebetulnya pahala ya saya, Bu mengurus insya Allah. suami. Iya. Ada pahala ya. cuman biar laki-laki nggak Apalagi, dan laki-laki dan orang lain nggak gitu ngecap ya. Sahur mah katanya, lauk yang tadi buka itu apa ya tadi? Ini gitu. Aduh kepinginnya ini. Terus gimana kita mau pesen? Ya. Secepat itu suami kita sudah tunggu tuh di meja. Terus kita, hai, berapa jam lagi? Gojek No. 24 jam. Jadi standby-nya tuh ada di kulkas, ya. Kita standby ada di kulkas. Apa yang mau bapak inginkan, anak inginkan, kita oke. Iya. Kita Oke, mau Bu, keluar oke. nih. Saya lebih, Kita saya mau bisa. keluar tadi ke sini kan? Bisa, aman. Kita wanita-wanita zaman sekarang ini serba bisa, cuma tidak menampakkan itu karena nggak mau dicap. Wanita cuma ada bisa di dapur. Nah ini kenapa kita menghadirkan generasi yang berbeda, karena Iya. point of view-nya akan berbeda. Nah kita akan menarik satu kesimpulan ya. Jadi sebenarnya teman-teman dengan pola berpikir yang beragam karena dari background era yang berbeda, dan pastinya tidak ada yang salah dari semua feedback teman-teman. Tapi ada satu fenomena yang mungkin sekarang akan terjadi gitu ya. Peran berganti, shifting. Apakah teman-teman setuju atau bagaimana sih menurut teman-teman semua? Ini ada satu narasumber, bukan narasumber sebenarnya kok. Ini ya co-host sebenarnya ya, host dari Cicak ya selat. Mbak Dina selaku dari bidang CEO. Kayaknya ini Ibu yang pakai Oh, mic-nya, Bu. Nah, Enggak, jangan di situ aja. Aku minta juga Nanti nggak kedengaran, Nah, kira-kira kita pegang kalau aja, misalnya Kak, saya. ada shift perang di rumah tangga, which is woman will be act as a kepala rumah tangga yang mencari nafkah, bekerja ya, karena kita juga bisa loh gitu. And the man as a husband itu jadi bapak rumah tangga gitu. Kira-kira pendapatnya gimana? Siapa dulu? Dari Aku? Mbak Dina. Aku duluan? Kok aku duluan sih? Ya, Dari nggak Bianti. apa-apa. Nggak apa-apa dari Senior. Mbak Dina. Senior. Buat aku sih nggak apa-apa. Kayaknya emang eranya udah ke situ gitu loh. Jadi kesetaraan gender sekarang ini udah bener-bener emang udah semakin kelihatan gitu loh. Tapi lagi-lagi nih, ini ada lag-nya di perempuan. Tapi nggak tahu mudah-mudahan nih di millennials enggak ya. Tapi ini di zamannya aku nih, maksudnya di generasi aku. Perempuan yang kerja, perempuan yang apa ya, di posisi yang top position bisa agak belagu. Nah, ya paling gitu deh gitu, agak jadi sombong gitu. Tapi itu sebenarnya itu adalah nature-nya di perempuan, gitu. Ya mungkin
bisa itu kayak suatu kayak pembuktian gue bisa nih gitu loh, mungkin gitu ya kayak gitu. Tapi oke, balik lagi nih ke tadi pertanyaannya Vina itu, kalau aku sih setuju dengan adanya shifting position. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, kenapa enggak, apalagi nih during pandemic ini dengan orang-orang semakin menarik dirinya untuk kerja untuk WFH ya gitu. Jadi home office, padahal kita kalau bicara home office tuh mungkin udah 10 tahun lalu kita udah home office tuh udah sebenarnya udah terjadi gitu loh kayak gitu. Dan itu sangat memudahkan banget sebenarnya buat kita ya, nggak laki nggak perempuan gitu. Jadi kita bisa ngerjain apapun berbarengan dengan pekerjaan kita sebenarnya kayak gitu. Nah kalau memang di satu sisi kebetulan suami istri ini, istrinya memang awalnya memang mereka berdua bekerja yang WFO itu, terus apalagi sejak pandemi ini ditarik semuanya, tapi kan bisa aja ada perusahaan perempuan yang ini tiba-tiba bisa mereka udah cut langsung nggak ada WFH lagi, semua sekarang udah WFO gitu. Tapi kantor suaminya ini masih WFH. Nah jadinya mau nggak mau ini terjadi pergeseran gitu, pergantian. Padahal itu tanpa disengaja karena kondisi. Dan itu kita harus udah mulai siap ke situ gitu. Itu apalagi saya punya anak yang udah gede-gede ya, jadi saya harus udah bisa siap menerima nih kalau nanti mantu saya itu shifting position sama anak saya yang laki-laki, ya sudah lah, emang udah eranya, kalau aku sih gitu. Jadi sikon sih memang yang membentuk perubahan ini. Apakah menurut Mbak Dina ya, aku tanya lagi, dengan shift position, shift peran seperti itu, apalagi Mbak Dina mayoritas anak-anaknya adalah laki-laki, selaku orang tua, apakah tidak merasa bahwa anak saya ini diremehin nih sama istrinya? Nah, dari back to nature, bahwa perempuan dengan penghasilan lebih banyak akan berarti gue bisa ya, lu jangan saya punya pendapat, jangankan begitu, bekerja bersama bekerja, perempuan dengan penghasilan lebih tinggi itu akan merasa dia lebih alfa ya, lebih alfa, alfanya keluar langsung, dominan. Coba satu lain aja. Saya menerima apa enggak itu kondisi itu? Iya, dengan kondisi seperti itu. Menerima, karena itu udah terjadi sama anakku yang paling besar, gitu. Itu kita terima. Dan saya lihat, tapi akhirnya itu kembali lagi berpulang dari mereka. Jadi itu satu konsekuensi gitu loh. Dan itu sebab akibat kan sebenarnya dengan kondisi fine aja tuh di mereka gitu. Oke. Fine aja gitu. Mungkin komunikasi di awal ya. Komunikasi gitu. Dan saya ngeliatnya juga pertamanya juga emang ada, ini maksudnya mantu saya nih yang dia keluar terus yang dia juga punya usaha terus gini gitu lah gitu, yang kayak sibuk banget gitu. Sementara anakku itu sendiri ya memang dia seniman ya, tapi emang dia kerja gitu, kerjanya kalong gitu loh, karena dia penulis kan, dia writer, dia songwriter juga gitu, apa nulisnya yang mesti idenya malam kayak gitu. Ya udah ganti, ya saya melihat keadaannya fine, ya udah good. Berarti ada ini ya, pergeseran culture tadi ya. Coba kita ke milenial yang satu ini. Ini benar-benar milenial. Pure. Kalau saya sangat setuju ya, karena ya itu kesetaraan gender itu kayak misalnya nggak cuman cewek loh yang bisa di dapur, cowok juga bisa kerja di dapur, cowok juga bisa ngurus rumah, dan cewek juga bukan cuman bisa ngurus rumah, ngurus dapur, ngurus suami, tapi cewek juga bisa punya usaha, bisa punya sumber penghasilannya sendiri. Jadi kayaknya nggak ada salahnya sih ya kayak shifting position gitu, karena di rumah juga udah menerapkan kesetaraan gender gitu antara saya dan adik saya yang laki-laki. Kami memang kadang sering banget shifting position di saat kakaknya yang lagi ada pesanan yang nggak bisa ditinggal sama sekali, ya adiknya yang ngerjain kerjaan rumah walaupun dia laki-laki. Jadi saya sangat mendukung itu sih ya. Jadi nggak muluk-muluk yang cewek cuman harus kerja di dapur gitu, harus stay di rumah dan kerja di dapur, nggak muluk-muluk gitu, nggak. Jadi sangat-sangat setuju. Oke, bagus banget. Bang Medit gimana? Mungkin jawabannya lebih ambigu, tapi menurut Edit dunia itu unpredictable. There is always uncertainty. Jadi kita sebagai cewek
ataupun sebagai pria itu harus menerima perubahan. Jadi perubahan itu ada kemungkinan akan terjadi. Jadi ya kita harus berlapang dada, berwawasan yang terbuka, menerima kemungkinan shifting itu. Misalnya karena kondisi, misalnya tiba-tiba suami di PHK bergantung dengan istri, why not? Itu dunia itu uncertainty, dunia berputar. Jadi kemungkinan itu emang akan selalu ada, dan kita harus prepare. Sebagai wanita itu harus siap. Suami nggak bekerja, kita bisa masak, kenapa kita nggak jualan? Jadi Bekerja sama ya. iya, dan menurut aku ya mungkin itu kelebihannya wanita, kita lebih bisa adaptif ya, lebih karena kita bisa multitasking, bisa mengerjakan ini. Jadi bisa sesuatu yang uncertainty itu bagi kita menghadapinya lebih bisa lebih ya lebih diadaptif gitu. Bisa Ya, jadi kita bisa ada peluang ini ya, nih gitu. menemukan peluang dalam kesempitan, Iya, nggak dalam bisa kesulitan. Iya, dikipasin cuan tuh nggak bisa, udah nengok aja ke kiri ke kanan gitu ya. Tapi dunia itu uncertainty itu ada, ya itu kemungkinan juga ada. Tiba-tiba istrinya dipromosi, masa mau ditolak? Kan nggak mungkin Rezeki itu. Jadi ya kita harus terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi di depannya. Menurut saya sih menerima nggak? Ya kalau kondisinya mengharuskan ya harus menerima. Mau nggak mau. Iya. Berarti depend on kondisi ya. Betul, karena kita dunia kita uncertainty gitu. Setiap kesempatan tuh ada. Kejadian pandemi aja udah merubah banyak hal ke kita. Banyak sekali perubahan. Oke, menurut Ibu Yanti, Nah ini pasti kalau saya ini gimana ya? Kayaknya kok laki-laki itu memang kalau yang sudah berkeluarga nih ya harus menafkahi seorang istri. Nah, diharuskan menafkahi itu berarti harus bergerak walaupun tidak seperti dahulunya bekerja mendapatkan satu penghasilan di luar sana. Begitu karena mungkin suasana pandemik atau apapun itu ya, memang saat ini banyak sekali laki-laki yang jadi pengangguran kemudian masuk ke dapur. Tapi masuknya ke dapur itu bukan kita merendahkan daripada posisi seorang suami, karena seorang suami bagi saya, seorang suami adalah imam. Seorang suami adalah di dalam rumah tangga saya adalah presiden. Nah, masa iya sih presiden suruh di dapur gitu kan, terus kitanya gitu. Itu memang hati, dan setiap hati perempuan itu masing-masing pribadi, punya pribadi masing-masing. Nah, apalagi kalau dilandasi fondasi dengan fondasi agama, itu kadang-kadang masih subhanallah, astagfirullah, kok begini, kok berbalik, kok begini, nah seperti itu. Namun ya inilah kenyataan real. Tapi ya perempuan itu kita jadi kerjasama gitu loh Mbak Vin. Kita mau apa ya setelah papa udah nggak bisa di luar, tidak bisa menghasilkan, ayo kita buat sesuatu. Jadi kita tidak menyuruh tapi ayo gitu bukan buatlah. Nah beda dengan ayo, nah dan buatlah begini seakan kita memaksakan gitu kan untuk memasuki areal kita gitu. Tapi kalau dengan kita mengajak, ayolah Pak, kita apa ya yang bisa kita kerjakan bersama. Sekalipun saya punya penghasilan di luar, tetapi tetap seorang perempuan itu tetap selalu merendahkan. Bagaimana itu adalah pintu surga kita menurut saya. Sebagai orang beragama, suami adalah pintu surga seorang perempuan. Masa pintu kita mau dirusak? Nah itu aja. Jadi kita bagaimana memposisikan daripada laki-laki di dalam rumah tangga kita, seperti itu aja Mbak Vina. Jadi kita bukan menyuruh atau memaksa untuk mengerjakan satu, tapi ayo kita kerjakan bersama apa yang bisa kita kerjakan bersama. Tetapi tidak menghilangkan daripada kegiatan saya yang ada di luar yang bisa menghasilkan. Jadi tidak memutus, karena saya sudah di PHK
kamu nggak usah mengerjakan ini, ayo bisa sama, jadi di dapur semuanya. Enggak, tetap kamu tetap berjalan di luar, tetap berjalan, yang di dapur bagaimana, ayo kita bisa mengerjakan bersama. Jadi katanya ayo, tidak menyuruh, seperti itu aja. Mengajak bersama ya. Mengajak bersama. Luar biasa sekali, ini satu insight yang berbeda-beda, tapi Iya. semua bisa diterima dengan berbagai ini ya situasi gitu ya, dari sudut agama seperti ini, dari sudut budaya seperti ini, dari era zaman sekarang bagaimana gitu ya. Jadi segala sesuatu itu bisa dilakukan kalau menurut saya sih komunikasi, komitmen, dan saling respect satu sama lain ya, antara laki dan perempuan gitu. Baiklah, karena sudah 1 jam berlalu, asik sekali kita berbincang-bincang. Dari podcast kita hari ini di edisi Kartini Sia 2022, sekaligus kita merayakan juga ini hari Ramadan ya, Ramadan yang sudah almost 10 hari terakhir teman-teman. Terima kasih banyak. Ini saya ada satu quote dari Raden Ajeng Kartini. Biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat malam. Makasih.